Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai mediator ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Erwin Zurdi, SHMA, sebagai mediator kalian pada kesempatan kali ini. Kemudian kepada para pihak dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Parmin. Di sini saya Bu Ahmad. Ya. Sebelum proses mediasi kita mulai, di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, dalam perma tersebut, pasal 4-nya mengatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Nah, ini saya juga menjelaskan apa sih itu mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan para pihak dan berdialog untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu. Nah, sebelum mediasi kita mulai, di sini saya akan membacakan tahapan-tahapan mediasi kita hari ini. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian sengketa kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, baru kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan mencari kesepakatan akhir. Apakah para pihak sudah mengerti? Ya, insya Allah ngerti. Mengerti, Pak? Oke. Baik, kepada masing-masing pihak dipersilakan untuk menjelaskan atau menceritakan hal-hal apa yang harus kita ketahui pada proses mediasi hari ini. Kepada pihak Parman, disilahkan terlebih dahulu. Parmin, Pak, maksudnya, Pak. Oh, ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Parmin. Di sini saya berprofesi sebagai petani. Saya petani sayur mayur dan saya memiliki rumah dan tanah yang mana rumah saya itu ada di atas tanah itu seluas 1000 meter persegi. Dan di sana saya menanami berbagai macam sayur mayur seperti wortel, selada, kol dan juga kecambah. Biasanya begitu. Nah, duduk perkara ini dimulai ketika memang pada saat itu keluarganya Bu Ahmad ini memiliki seekor kerbau dan seekor kerbau itu tiba-tiba lepas dan masuk ke pekarangan saya. Dan di situ menimbulkan kerugian pada saya karena pertama kerbau itu kerbau itu menginjak-injak tanaman yang sedianya saya siap untuk panen dan juga memakan beberapa tanaman yang sedianya siap panen karena memang akan sekitar 2 atau 3 hari lagi akan saya panen. Dan kejadian ini sekitar 3 hari yang lalu di mana kerbau ini masuk ke rumah dan itu menimbulkan kerugian pada saya. Sekitar kalau saya hitung 200 meter persegi itu tanaman rusak itu karena dimakan dan juga diinjak-injak. Begitu, Pak, kira-kira. Oleh kerbaunya si Bu Ahmad. Satu lagi mungkin saya lupa. Jadi kerugian saya tidak hanya meliputi sayur mayur, Pak ya, Pak Erwin. Jadi ternyata pagar saya itu juga diterobos masuk. Jadi posisi tepat di depan rumah itu, Pak. Jebol pagarnya dari kayu, jebol gitu. Dan itu juga menimbulkan kerugian. Dan ternyata jebolnya tidak hanya di situ, jebolnya pada saat kerbaunya keluar juga. Jadi ada 2 sisi yang jebol. Itu rusak. Di gitu, Pak. Di lain tempat itu ya rusak. Iya, benar. Baik, selanjutnya kepada Ibu Ahmad dipersilakan untuk menceritakan atau mengungkapkan. Iya, jadi di sini Pak Parmin ini benar kalau kerbau saya tuh memang nerobos pagar kebunnya Pak Parmin. Jadi injak-injak lah istilahnya nih tanaman-tanaman Pak Parmin udah mau di musim ini ya. Musim apa Pak Parmin namanya tadi?
musim Ya, ini harusnya mau musim panen. mau musim panen dan mau menanam kembali gitu. Ya, sebenarnya tuh kerbau saya biasanya nggak kayak gitu, Pak. Ini memang kelalaian saya. Ternyata tuh tali yang biasanya untuk ikat kerbau ini yang udah saya pakai lama ini tuh udah rusak, udah lapuk gitu, Pak. Jadi akhirnya dia bisa ngelepas dan akhirnya jadi jalan-jalan ke kebunnya Pak Parmin ini. Saya sadar ya, benar kerbau saya salah. Jadi saya siap bertanggung jawab untuk yang kerusakan tanamannya, apalagi juga pagarnya juga dirusak sama kerbau saya itu. Nah, tapi nih di sini tuh saya masih agak ini nih Pak. Saya kan kerja cuma ini ya Pak ya, nyewain kerbau sama gerobak doang. Jadi ya saya mau ganti rugi, tapi ya itu uang saya tuh terbatas loh Pak. Jadi bagaimana ini Pak solusinya? Pak Parmin tuh minta ganti ruginya itu terlalu besar menurut saya. Oh ya, jadi mohon izin salah Pak Erwin. Jadi saya minta ganti rugi itu setelah saya hitung kerugian nyata atau realnya itu yang meliputi 200 meter persegi tanah yang dirusak dan tanaman yang dirusak oleh kerbau dan juga menimbang ada pagar yang dirusak di dua sisi. Itu saya menghitung kerugian realnya itu dengan harga toko sekarang di toko bangunan ya Pak ya yang ada di Jalan Hosto Praminoto itu harganya 500.000 Pak. Sekitar 500.000 ya? Ya, dan saya sudah bilang sebelumnya karena beliau Bu Ahmad ini keberatan, makanya kami berdua datang memilih Bapak gitu kan. Nah, kalau menurut saya 500.000 itu terlalu besar Pak angkanya. Karena balik lagi ya, yang rusak itu tuh tanamannya pertama tidak semua, hanya beberapa bagian saja. Seperti Bapak bilang tadi, berapa luasnya Pak yang dirusak sama kerbau saya? Sekitar tapi berapa? gini sih, Mak. 200 meter. 200 meter, ya, iya. 200. Nah, jadi tuh menurut saya angka 500 ini besar sekali, Pak. Kurang realistis dari harga misalkan tanamannya, belum juga pagernya gitu loh, Pak. Apa tidak dimungkinkan untuk dikurangi lagi? Oh, nggak bisa tuh, harusnya tetap 500.000 Bu, karena memang begini, kita kan sudah bertetangga sekian lama ya, dan memang tahu bahwa penghasilan saya kan kita sama-sama tahu kalau sebenarnya penghasilan dari menanam saya juga tidak seberapa, dan itu sangat mengganggu stabilitas keuangan saya Bu kalau tidak diganti rugi dengan jumlah seperti itu, karena memang itu kan kerbau tanggung jawabnya Ibu, masa Ibu nggak mau ganti segitu gitu kan. Ditambah ya pagar saya. Gimana ini Pak Erwin? Ya baik, ini. Di sini saya mendapatkan beberapa kesimpulan dari masing-masing yang diajukan oleh para pihak. Yang dimana dari sisi Pak Parmin sendiri ingin untuk diganti rugi total senilai 500.000 kan Pak? Benar Pak? Iya benar. Saya minta. Apakah itu sudah benar sesuai perhitungan harga hari ini? Oh sudah. Itu yang toko bangunan itu yang saya ngitungnya dari jumlah tanaman yang kira-kira kalau dijual laku di pasaran harga hari ini, dan juga pagarnya saya lihat di harga toko bangunan dan toko kayu Pak. Oh iya Pak Erwin. Tapi itu kan Pak Erwin, sebelum ngebahas lebih lanjut nih, tadi Pak Parmin ini mintanya 500 ya. Tapi nih kalau ini saya jujur-jujuran aja nih Pak, uang yang saya pegang sama suami saya tuh sekarang mampunya tuh mengganti, ya saya mentok-mentok tuh 250-an lah Pak. Jadi kalau angka 500 itu kan ya 2 kali lipatnya ya Pak. Nggak ada Pak uang. Nggak bisa diusahain lagi ya? Jadi memang uangnya itu tidak ada, bukan saya tidak mau ganti rugi. Oke. Apakah dari pihak Pak Parmin sendiri tidak bisa untuk dikurangi itu dari 500.000? Gini sih Pak. Saudara Ibu Ahmad. Ya sebenarnya saya sih paham. Kami berdua kan sudah tetangga sudah lama. Kami sama-sama susah. Kalau memang uangnya hanya mentok 250.000 ya Bu ya. Nah, kalau gini aja Bu, saya menawarkan karena memang Ibu bisa bayarnya hanya setengahnya, yang mana saya juga nggak mungkin nerimanya harganya cuma setengahnya. Saya minta gimana kalau 275 dan
nanti di belakang saya bakal minta pertama buat Ibu memperbaiki pagar saya, dan juga untuk terkait menjamin agar kerbaunya Ibu agar tidak bisa kabur lagi dan merusak properti saya lagi. Saya minta 275 deh, Bu. Gimana, Bu? Gimana kepada Ibu Ahmad? Apakah sanggup? Kurangin dikit lah Pak Parmin. Ini saya kan ya seperti tadi saya bilang ya, saya sekitar 250.000 tuh udah susah, segitu aja memang adanya segitu. Bentar. So, gini Pak. Gini loh. Di sini kan Ibu Ahmadnya cuma mampu 250. Dan Bapak Parminya sendiri sudah menurunkan hampir setengah dari permintaan awal. Iya. Apakah ada gitu solusi-solusi lain atau yang bisa kalian perundingkan pada kali ini untuk disepakati bersama, misalnya tidak melulu dari membayar dengan uang atau apa gitu, ada hal-hal yang lain ingin disepakati? Gini, kalau dari saya sendiri kan kenapa saya agak berat ya untuk bukan agak berat, memang sangat berat untuk memenuhi fullnya Pak Parmin, keinginannya Pak Parmin, karena kan saya juga berarti harus membeli alat-alat baru untuk menjaga si kerbau saya ini agar dia tidak lari-larian lagi. Nanti terulang lagi kejadian menerobos ke kebunnya Pak Parmin kan. Makanya nanti saya juga harus beli tali baru, juga saya harus membeli saya membutuhkan saya perlu bikinin kandang buat dia. Itu kan nanti kan saya butuh biaya lagi gitu. Jadi kalau dari saya pribadi ya, saya sama Bapak akan berjanji kepada Pak Parmin bahwa kerbau saya insya Allah tidak akan menerobos ke kebun Pak Parmin lagi. Yang pasti tali saya akan beli lagi yang baru, yang jauh lebih kuat, yang pasti juga itu akan makan biaya yang cukup besar untuk bagi saya. Jadi nanti saya akan menjamin hal itu. Oh iya Pak Parmin, saya juga mau nanya, jadi kalau untuk pagar, nanti Bapak bisa langsung dibenerin lagi atau gimana itu Pak, pagarnya Pak? Ya, jadi gini, sekalian saya mau ngomongin tadi sebenarnya kerugian yang saya derita itu 500.000. Tapi kalau kita mengingat kita udah bertetangga baik sudah lama ya Bu ya. Iya Pak. Saya minta 260 aja Bu, itu sudah saya hitung sama pagar. Tapi gini Bu, nanti ganti rugi yang hampir setengahnya itu kira-kira 240.000 karena memang saya hitung-hitung realnya 500.000 Bu ya. 240.000-nya nanti kalau Ibu tidak punya, saya tawarkan gimana kalau Ibu menggantinya dengan cara tadi Ibu bilang jaminan beli tali, oke. Ya. Dan juga terkait pagar. Nanti dari 240.000 itu, dari 260.000 maaf, itu saya sudah ngasih buat kayak saya udah bagi, kira-kira harganya sekitar 100.000 maksud saya maaf, itu untuk saya alokasikan untuk pagar, dan itu nanti Ibu yang mengerjakan pagarnya, itu tanggung jawabnya Ibu, begitu. Oh jadi uang untuk pagarnya tuh uang dari Bapak Parmin, pengerjaannya tuh bangun pagarnya tuh dari saya gitu ya Pak ya? Dan ini juga benar seperti itu, dan ini juga Bu, itu baru dipagar. Nah ini kan udah mau musim panen Bu ya, musim panen dan musim tanam kembali, benar kan? Ya. Ini bulan, ya oke. Mumpung masih musim hujan nih Bu, lumayan kan ya. Nah jadi Ibu nanti kerbau yang ada di Ibu itu kan kerugian saya 200 meter persegi. Saya minta kerbaunya Ibu dapat digratiskan jasa pemakaiannya untuk membajak tanah itu untuk saya. Jadi bentuk gantinya itu Bu. Berarti ini kerbau saya bisa menanam. Berarti ini di kerbau saya istilahnya dipakai buat membajak tanah Bapak yang ini ya Pak ya, yang bener-beneran dirusaknya aja ya Pak ya, yang 200 meter itu ya. Oh iya. Oh iya. Itu. Oke. Gimana? Jadi saya sepakat nggak apa-apa, boleh itu sebagai bentuk kompensasi ganti ruginya Pak, bener. Saya sepakat kalau itu. Kalau untuk yang pagar Pak, tadi saya takut salah paham lagi. Jadi biayanya dari Bapak, pengerjaannya dari saya. Iya.
Iya, jadi gitu. Iya, iya. Jadi biaya dari saya, Mm-mm. bukan, biaya dari Ibu lah. Tapi gini deh Bu, sebagai penunjukan itikat baik. Penunjukan itikat baik saya. Dan memang setelah saya pikir-pikir tuh, pagar tuh udah tua juga ya. Nanti saya tambahin deh Bu, buat biar kedepannya pagar saya lebih baik. Jadi nanti sebagian ada di Ibu, sebagian ada di saya. Jadi untuk memperbaiki kualitas pagar gitu Bu. Bentar Oke, Pak, baik. Bentar, saya Saudara. boleh nanya satu lagi. Ya udah, satu lagi silakan. Jadi ini ganti rugi saya ini tuh apa aja ya? Maksud saya tuh komponennya tuh apa aja dari tadi kan Bapak kita ini ya Pak ya 260 ya Bapak penawaran angkanya ya. Jadi 260 ini Iya. saya hanya ganti rugi untuk tanaman aja atau udah termasuk pagar? Jadi itu sudah termasuk pagar, di yang mana 100.000 itu untuk pagar sebenarnya ya, dan itu udah saya diskon. 160.000 itu untuk tanaman. Itu sebenarnya udah saya potong semuanya ya. Dan itu nanti kewajiban pengerjaan secara fisiknya untuk bangun pagar ada di Ibu, dan juga untuk terkait kerbau akan itu nanti yang operasikan kerbaunya, maksudnya yang bimbing kerbaunya Ibu juga. Iya. Oke, iya. Oke, baik, di sini saya akan membacakan ulang apa yang sudah dibahas tadi. Jadi dari Pak Parmin sendiri sudah menyanggupi agar harganya dikurangi dari 500.000 turun menjadi 260.000 gitu ya Pak? 260.000, benar sekali. Ya. Nah, apakah 260.000 itu Ibu Ahmad sanggup atau tidak untuk membayarnya? Ya, saya usahakan sanggup. Dan 260.000 itu komponennya selain mengganti tanaman, buat pagar juga ya Pak? Benar, buat pagar Pak. Cuman pengerjaan pagarnya, pengerjaan fisiknya itu dilakukan oleh Ibu Ahmad sendiri. Benar? Benar. Ya. Benar. Oke, selanjutnya selain bayar uang 260, Pak Parmin sendiri meminta agar sapi dari Ibu Ahmad digratiskan. Kerbau. Kerbau dari Ibu Ahmad digratiskan untuk istilahnya untuk ganti rugi lah. Ganti rugi. Benar. Dan tanaman yang sudah dirusak. Ya, cuma sehari aja Pak. Kira-kira Bu Ahmad nggak keberatan lah ya, cuma sehari. Paling juga nggak seharian penuh. Buat menanam balik gitu ya? Iya. Jadi gimana Bu Ahmad? Apakah sepakat dengan apa yang diminta oleh Pak Parmin? Kalau sejauh ini saya sepakat nih Pak, tapi saya mau nanya lagi. Jadi kalau untuk perjanjian waktunya gimana ya Pak ya? Maksudnya kayak kalau untuk pagar ada berapa lama gitu? Iya betul. Bangunannya itu gimana tuh Pak? Pengaturan. Jadi gimana tuh Pak Parmin? Bisa dijelaskan Pak Parmin? Ya, saya sih sadar di kampung kita ini banyak hewan berkeliaran ya. Nggak cuma kerbau, kambing, bahkan sapi juga. Karena kan agraris. Saya minta 3 hari. Kalau lebih dari itu nanti saya takut dirusak lagi. Selesai. 3 hari dari sekarang ya? Punya kira-kira apakah memiliki uang dalam 3 hari itu dan bisa memiliki tenaga? Kalau 3 hari kayaknya kurang agak susah ya Pak ya. 5 sampai 6 hari mungkin ya Pak ya. Kan nanti kan soalnya saya yang akan mengerjakan ya. Jadi saya mau bertanya ke Pak Parmin, 3 hari itu bayar uang sekaligus langsung memperbaiki pagar apa gimana Pak? Semuanya. Oh semuanya. Oh yang saya tanyakan maksudnya yang pagarnya aja Pak. Oh pagarnya aja. Oh ya. Kalau pagarnya tuh pertama 100 karena nominalnya 100.000 ya. Jadi jangka waktunya berapa hari Pak maksudnya? Maaf saya. Jadi jangka waktunya 5 deh. 5 nggak boleh lebih. 5 hari ya. Itu udah harus jadi. Iya, saya sepakat kalau pagar memang perlu cepat sih Pak sebenarnya. Oke, selanjutnya apakah ada hal-hal lain yang ingin diutarakan? Loh, saya sebenarnya kepikiran satu. Berani nggak ini Bu Ahmad jamin si kerbaunya itu, apalagi Bu Ahmad tuh nggak cuma punya. Baik, mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Oh ya, nggak apa-apa. Di sini saya akan membacakan ulang ya untuk kesimpulannya. Ini kita telah mencapai suatu kesimpulan, yaitu yang di mana Bapak Parmin meminta kepada Ibu Ahmad untuk membayar ganti rugi senilai 260.000
itu sudah termasuk dengan ganti rugi tanaman dan biaya pagar ya Pak, benar Pak? Iya benar Pak Erwin. Ya, terus selanjutnya Pak Parmin meminta kepada Ibu Amat agar sapinya digratiskan selama sehari untuk Kerbau, Pak. kerbaunya maaf, untuk membajak tanah seluas 200 meter ya kan Pak? 200 meter persegi benar, yang terdampak kerbau. Oke, baik. Nah, karena kita sudah mencapai suatu kesimpulan dan titik temu, untuk menghindari hal-hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari, apakah para pihak ingin berdiskusi atau membuat suatu perjanjian terlebih dahulu agar hal seperti ini tidak terulang kembali? Oh, maksudnya kalau misalnya kerbau saya nerobos lagi gitu ya Pak ya, jadi mesti gimana gitu ya? Iya. Oh ya. Benar. Ya, kalau menurut saya sih ini perundingan kita nih dari tadi hasilnya nih menurut saya cukup adil sih untuk kedua untuk saya maupun untuk Pak Parmin ya. Ya udah mungkin kalau misalnya kejadian lagi ya mungkin bisa kayak gini lagi aja hasilnya tuh gimana tuh Pak Erwin caranya? Kayak gini lagi maksudnya ya maksudnya diganti kayak rugi lagi. Kayak ada ganti rugi ya saya berapa bayarnya berapa nanti untuk misalnya yang dirusak luas tanahnya berapa di bagian tanah itulah kerbaunya akan saya jasa bajak kerbau saya akan saya gratiskan untuk Pak Parmin dan untuk perbaikan pagarnya juga nanti pembagian pertanggungjawabannya juga seperti ini gitu loh Pak. Maksudnya kayak yang kayak gini deh Pak. Sebentar, saya harus menyela, mohon maaf. Yeah. Sorry, mohon maaf Pak Erwin dan Bu Amat. Jadi saya setuju kalau ini pembagian cukup adil, tapi saya hanya ingin menyampaikan gini. Tidak serta-merta dong kesepakatan ini bisa diterapkan kalau ada kerusakan. Tergantung, kalau menurut saya terutama tergantung tuh besok kerbaunya ngerusak apa dan jumlahnya berapa. Kalau sekarang tergantung kerusakan. Yang dia ngerusak 20 juta gitu misalnya, bayarnya cuma segini ya rugi saya Bu. Jadi tergantung gitu gimana Bu? Iya, maksudnya tergantung jumlah kerugian ya, benar maksud saya tuh apa ya Pak ya? Bukan format ya. Cara penyelesaiannya tuh seperti bukan cara. Kalau cara tuh kita sekarang. Hasilnya itu Oke. Jadi ada yang ganti uang, ada yang di sini bajak tuh gimana ya Pak? Pak Erwin, maksudnya paham nggak Pak Erwin maksud saya? Ya. Ini Pak Erwin coba dengar kita. Jadi gini aja nih, saya sudah memiliki kesimpulan dari apa yang diperdebatkan tadi. Jadi gini aja Pak, apabila di kemudian hari hal seperti ini atau hal yang terjadi pada kali ini terjadi lagi di kemudian hari, gimana kalau kita membuat kesepakatan sebanyak 3 poin. Yang pertama, gimana aja itu? Bentar, ini saya sudah ketik sih. Apabila kerbau dari Ibu Amat merusak kembali pagar dan tanaman Pak Parmin atau properti milik Pak Parmin yang lainnya, maka akan disepakati seperti ini. Yang pertama, akan dirugikan dan disepakati besaran ganti rugi yang didasarkan atas kerugian real dan kesanggupan dari pihak yang menimbulkan kerugian. Berarti? Dan yang kedua yaitu sebagai salah satu bentuk pemberian ganti rugi akan memberikan jasa, misalnya dalam hal ini Ibu Amat merusak kembali kerbaunya merusak kembali ke tanah Pak Parmin, maka Ibu Amat harus menggratiskan kembali kerbaunya untuk membajak sawah oleh Pak Parmin. Benar. Terus yang ketiga, Pak Amat dan Pak Parmin secara bersama-sama menanggung kerusakan pagar, di mana Pak Parmin akan menambahkan kekurangan biayanya apabila biaya dari memperbaiki pagarnya itu kurang. Gimana? Ya. Tapi kan tetap perbaikannya tetap di dia ya Pak ya? Kelihatannya. Ya, maksudnya yang ngerjain. Iya, jadi dalam hal ini maksud saya apabila kerbaunya Ibu Amat yang masuk kembali ke pekarangan Pak Parmin. Iya. Oke. Menurut saya itu sudah cukup fair sih Pak, sudah adil gitu Pak. Saya setuju sih. Dengan kesimpulan yang dibacakan sekarang dan yang sebelumnya lagi. Ya. Gimana Ibu Amat? Ya, saya setuju Pak.
Oke, berarti di sini kita telah mencapai suatu kesepakatan dan suatu perjanjian apabila hal serupa terjadi kembali ya. Ya. Pause ya, pause. Pause. Ya, mohon maaf sekali lagi tadi ada gangguan sinyal lagi ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, di sini saya sudah membuat akta perdamaian karena kita telah mencapai suatu kesepakatan bersama. Di sini saya akan membacakan ulang ya isi dari akta perdamaiannya. Ya, siap, Ya, Pak. ya. Yang pertama isinya yaitu bahwasanya Ibu Amat bersedia untuk membayar ganti rugi sejumlah 260.000 kepada Pak Parmin. Benar. Yang kedua, Ibu Amat menjamin akan membeli tali yang baru untuk mengikat kerbaunya agar tidak lepas lagi. Ya, yang ketiga yaitu bahwasanya Pak Parmin menjamin juga akan meluarkan uang apabila harga dari memperbaiki pagarnya lebih dari harga normalnya. Ya. Yang keempat yaitu Ibu Amat setuju untuk menggratiskan kerbaunya kepada Pak Parmin untuk digunakan oleh Pak Parmin menggarap tanahnya seluas 200 meter persegi. Yang kelima yaitu skema ganti rugi pagarnya. Yang pertama bahwasanya Ibu Amat bertanggung jawab untuk memperbaiki pagarnya, mengerjakan pagarnya secara sendiri dan uangnya diberikan oleh Pak Parmin. Seperti itu. Oke, apakah sudah benar? Yang Selanjutnya, Iya. Iya. Apakah ada yang tidak sesuai? Sudah? Itu perjanjian pokok sudah 1 sampai 5 sudah sesuai. Apakah poin 1 dan 5 sudah sesuai yang kita bicarakan tadi? Ya. Oke, selanjutnya sesuai, ya. Apabila hal serupa terjadi di kemudian hari lagi, di sini kita telah bersepakat untuk membuat suatu perjanjian yang terdiri dari 3 poin. Yang dimana apabila kerbau Ibu Amat masuk kembali ke tanah Pak Parmin, maka di sini ada 3 poin kesepakatan. Yang pertama yaitu jumlah ganti rugi yang dikeluarkan oleh Ibu Amat sesuai dengan nilai real dan kesanggupan Ibu Amat. Nilai real kerugian dari Pak Parmin dibayarkan sesuai dengan kesanggupan Ibu Amat dan nilai realnya. Dan yang kedua yaitu di sini saya telah Ibu Amat harus bersedia memberikan penggratisan kerbau kepada Pak Parmin untuk digunakan oleh Pak Parmin membajak sawahnya. Yang ketiga yaitu benar Pak. Ibu Amat dan Pak Parmin secara bersama-sama menanggung kerusakan pagar, di mana Pak Parmin akan mendapatkan kekurangan biaya perbaikan kerusakan pagar, sedangkan Ibu Amat akan mengerjakan pagarnya sendiri. Seperti itu. Benar. Apakah sudah benar para pihak? Ya. Ya. Sudah benar ya, benar. Oke, proses mediasi kita hari ini alhamdulillah telah mencapai suatu kesepakatan bersama. Baiklah, untuk mengakhiri mediasi kita pada kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para pihak. Ya, terima kasih ya Pak. Beberapa pihak dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih.